Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zahra Salsabila Amri dari kelas PTKE Angkatan 2019 jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang belajar dan pembelajaran. Tapi di video kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, langsung saja kita membahas inti dari video kali ini, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran, hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Menurut Lindgren 1, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku dan relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Ada Heinze di tahun 1999. Dia mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi belajar dengan lingkungan. Selanjutnya ada Gagne dan Briggs di tahun 2008 menjelaskan belajar adalah hasil pasangan stimulus dan respon yang kemudian diadakan penguatan kembali atau reinforcement yang terus-menerus. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik secara sistematis. Proses belajar terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahapan informasi, transformasi, dan evaluasi. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Yang artinya tujuan belajar adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Tujuan dalam belajar, klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom, Nana Sarjana 2010, 22 sampai dengan 23, yaitu 1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada ranah efektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga ada ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek yakni gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Baiklah, kita akan membahas bagian B, hakikat belajar dan komponen sistem belajar. Dick dan Harry menjelaskan komponen dalam sistem pembelajaran adalah pembelajar, instruktur atau guru, bahan pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Dengan kata lain, komponen dalam pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi atau lingkungan eksternal yang kondusif agar terjadi proses belajar atau kondisi internal pada diri siswa atau pembelajar. Terus, menurut Ray Belut, dalam menunjang proses pembelajaran ada 3 variabel pembelajaran, yaitu variabel kondisi pembelajaran, metode, dan variabel hasil pembelajaran. Oke, baik, selanjutnya kita masih membahas B, bagian B, hakikat pembelajaran dan komponen sistem pembelajaran, yaitu A. Aktivitas pra-pembelajaran meliputi pemberian motivasi, gambaran tujuan pembelajaran, dan menginformasikan keterampilan. B. Presentase pembelajaran, bagian dari inti meliputi tahap pembelajaran, materi, dan contoh. C. Melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran meliputi praktek dan pembagian umpan balik. Terus ada di D, merupakan penilaian meliputi tes awal dan tes akhir. E. Aktivitas lanjutan meliputi
Selanjutnya C. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran pada hakikat bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran umum dan khusus yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar peserta didik. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 7 langkah, maka langkah pertama dimulai dengan merumuskan tujuan khusus, yaitu memilih pengalaman belajar, menentukan kegiatan belajar mengajar, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, memiliki bahan dan alat, ketersediaan fasilitas fisik, dan ketujuh perencanaan evaluasi dan pengembangan. Ketujuh langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran akan kita bahas satu persatu. Pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Yang ketujuh, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Untuk memperoleh perincian tersebut, perlu dilakukan analisis standar kompetensi. Indikator adalah kompetensi dasar yang secara spesifik dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran. Karena indikator merupakan KD yang spesifik, apabila serangkaian indikator dalam suatu kompetensi sudah dapat terpenuhi, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Adapun langkah-langkah perumusan standar kompetensi atau SK dalam kompetensi dasar atau KD sesuai dengan BNSP 2006 sebagai berikut. Yang pertama, ada guru perlu berpedoman atau menghasilkan rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSMP berdasarkan mata pelajaran yang diangkut. Yang kedua, guru memiliki SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSMP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan mata pelajaran dan semester. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen silabus berikutnya. Yang ketiga, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Dapat ditandai bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa komponen-komponen yang membentuk kegiatan belajar mengajar antara lain, yaitu guru, yakni seseorang yang bertindak sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, katalisator kegiatan belajar mengajar, dan peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya, tujuan. Pertanyaan berupa perilaku yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Perubahan perilaku tersebut mencakup perubahan kognitif, psikomotorik, dan ekonomi. Selanjutnya, isi pelajaran, yakni segala informasi yang berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada metode, yakni cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan informasi dari orang lain, di mana informasi tersebut membutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, media, bahan pembelajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk memberikan informasi kepada para siswa agar mereka dapat mencapai tujuan. Baiklah, sekian dari video ini. Tunggu di bab keduanya ya. See you di next video. Bye.